Benar Tuhan, itulah kerinduan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang senantiasa Tuhan mau menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan ajar kami senantiasa untuk selalu mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena firman-Mu inilah kunci, rahasia, sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan dan urapi pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menyambungkan firman Tuhan kepada kami semuanya. Dan terjemahkan Roh Kudus ke dalam hati kami. Dan kami menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar? Luar biasa. Salam adik Tania. Puji Tuhan. Ya, tema Tuhan firman Tuhan malam hari ini yaitu keteguhan hati. Ya. Kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kata teguh itu artinya kuat, berpegang. Ya. Pada adat, janji, perkataan. Contoh, prinsip yang dianut dalam ketentuan yang lama masih teguh pada adat nenek moyang. Artinya teguh, artinya tetap tidak berubah. Baik tentang hati, iman, pendirian, dan kesetiaan. Itulah pengertiannya di dalam kamus bahasa Indonesia. Ketika tadi kita menyajikan pujian, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Rasanya masalah itu hilang ya. Rasanya kita tuh terbang dan bangga menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kuasa. Amin. Tapi habis menyanyi, apa yang terjadi? Kita mulai lagi cemas dan takut. Ya tadi saya senang, tadi Okta berdoa tentang salah satu bagian dari ketakutan kita ya orang tua. Memang saat-saat ini ya, lagi tren ya namanya bully, ya perundungan. Kita lihat di TV atau di YouTube saudaraku, sekarang ini ada sekolah mengerikan. Ya, jadi setiap pagi saudara yang masih punya anak masih sekolah dan baru masuk sekolah, saudara doakan. Kalau saudara mengantar dia, doakan. Atau sebelum pergi, doakan dari rumah. Amin. Bahkan ajar dia berdoa. Supaya nanti terbiasa. Jadi dia tahu nanti ketika dia pergi sekolah, dia doa dulu. Supaya dilindungi daripada yang jahat. Saya percaya kalau kita doakan anak-anak kita, saya yakin. Sekalipun kejahatan sekarang ini merajalela, saya percaya anak kita pasti diluputkan. Amin. Dan sangat mengerikan saudaraku, kita lihat di TV, anak sekolah yang meninggal karena dirundung, ya, karena dibully, melakukan hal yang sangat jahat dan meninggal. Dan sekarang ini banyak sekali kasus itu, bukan hanya kecil. Anak bahkan yang di sekolah SMA gitu juga mengalami bully, perundungan. Bahkan yang kuliah pun. Sehingga banyak kita lihat yang trauma karena mengalami hal seperti itu. Nah saudaraku, setiap kita pasti mengalami ketakutan, pernah mengalami ketakutan dan kita mempunyai ketakutan yang berbeda. Ketika kita mulai melihat ya uang kita, kas kita tinggal menipis, kita mulai takut tentang hari esok. Ketika kesehatan kita terganggu, kita mulai khawatir dan takut tentang bagaimana saya ke depan, tentang kehidupan. Ketika pekerjaan kita sudah lesu, bahkan yang kehilangan pekerjaan, maka kita mulai goyah. Dan di dalam Alkitab pun ternyata ketika hal ini terjadi, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sama. Bahkan nabi-nabi besar dalam Alkitab ketika diintimidasi, ya seperti contohnya Elisa,
ketika diintimidasi saudaraku, dia takut. Diancam mau dibunuh. Nah, banyak hal yang kita rasakan, kita lihat, yang kita hadapi setiap hari yang bisa membuat kita menjadi takut. Nah, firman Tuhan malam hari ini dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat 3. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Kalau saudara menemukannya, 2-3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang hatinya teguh, itu yang akan dijagai, saudaraku. Nah, jadi kata sifat daripada teguh ini yaitu kuat berpegang. Ya, kuat berpegang. Contohnya begini, kalau dalam hal adat istiadat, ya kita seringkali mengatakan, wah masih kuat berpegang kepada adat istiadat nenek moyang. Ajaran nenek moyang turun-temurun. Dia masih kuat pegang itu, walaupun mungkin dia ngerti isinya. Dia nggak terlalu mengerti maksudnya. Pokoknya diajarkan dari nenek moyang turun-temurun, kamu harus begini. Dia pegang teguh itu. Walaupun dia nggak tahu, nggak ngerti apa tujuannya. Dia tetap pegang itu. Kekeh pegang itu. Nah, itu namanya teguh. Ya, kuat berpegang. Nah, dalam hal janji, ya, orang yang teguh itu, kalau dia sudah berjanji, itu Alkitab mengatakan sekalipun rugi, dia akan tepati janjinya. Itu orang yang teguh. Jadi kalau orang itu sudah berjanji, dia akan bayar. Baik janji kepada teman, kepada sesama pun, kepada Tuhan khususnya juga. Orang yang teguh hatinya itu, dia berpegang kepada setiap janji-janjinya. Nah, dalam hal perkataan, hampir sama juga, ya. Ketika dia mengeluarkan perkataan, dia pegang itu. Makanya kita juga mesti, ya, firman Tuhan berkata, sedikit berkata-kata, lambat berkata-kata, tapi cepat mendengar. Karena kalau kita suka nyeplos begitu, ya, enggak dipikirin, kayak si Petrus dalam Alkitab, enggak dipikirin, ngomong dulu baru dipikir. Nah, saudaraku, kalau orang yang hatinya teguh, ketika dia berkata-kata, dia memegang itu. Itu yang disebut dengan teguh, ya. Jadi kuat berpegang. Kata sifat dari teguh yang kedua, tidak berubah. Tidak berubah dalam tentang hatinya, ya. Apapun yang yakini di dalam hatinya, orang yang teguh itu susah dirubah, susah diubah. Nah, kalau kita teguh memegang firman Tuhan, kalau hati kita kuat memegang firman Tuhan, maka kita akan susah dirubah dengan kondisi. Apalagi sekarang ini kalau kita baca, saudaraku, itu bukan lagi hal-hal yang rahasia. Segala hal menakutkan sekarang. Ya, kita dengar inflasi, resesi, negara tetangga kita sudah pada kena, banyak negara yang sudah resesi, bahkan negara yang kuat pun resesi. Kita dengar itu bisa menggoyahkan hati kita. Tapi kalau hati kita teguh, kita pernah baca Alkitab, kita pernah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita. Jadi sekalipun kenyataannya itu berbeda dengan yang kita dengar, kalau kita sudah memegang satu kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa berubah. Kita bisa goyah mungkin sebentar, tapi kita tetap yakin. Amin. Nah, itu kata sifat daripada teguh. Kata sifat teguh yang lain yaitu kukuh, kuat. Ya. Jadi kokoh. Contohnya dalam hal mungkin ya bangunan, contoh begini. Nah, bangunan ini kokoh.
kuat, nggak bisa mungkin ada gempa bumi hanya goyang tapi nggak bisa runtuh. Itu namanya kokoh, kuat. Nah kalau pendirian kita juga saudaraku kokoh, maka ketika ada badai masalah, mungkin kita goyang sebentar. Oh ya, aduh bagaimana. Tapi kita nggak akan roboh. Amin. Ya kita akan roboh. Kita percaya lagi firman Tuhan. Nah saudaraku, justru kondisi sekarang ini adalah kondisi di mana kita diuji. Karena saya renungkan di dalam Alkitab, ketika ujian itu datang, orang besar pun, ya bukan besar fisik, besar imannya dalam Alkitab, itu goyah juga. Goncang juga imannya. Ya, bahkan Musa pun, semua dalam Alkitab, Abraham pun pernah goyang imannya. Tapi saudaraku, mereka tidak roboh karena apa? Dia selalu cepat mengingat janji Tuhan. Amin. Nah, yang keempat kata sifat daripada teguh itu erat atau kuat, ya. Jadi sangat erat. Jadi saling memegang satu sama lainnya. Contohnya saudaraku dalam gedung ini, kenapa begitu kokoh? Karena satu sama lain, baik batu, kayu, itu sudah menjadi satu, erat, terikat, tersusun. Sehingga kuatlah bangunan ini. Nah, jadi saudaraku jelas di sini bahwa kalau hati kita teguh akan dijagai dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena orang yang teguh hatinya itu sangat cepat dan gampang percaya ketika ada masalah, ada pencobaan atau ujian. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya hati kita bisa teguh? Nah di dalam Alkitab, kita baca di dalam Yosua. Ya. Yosua pasal 1. Kita baca di dalam ayat yang ke-7. 23. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, saya ambil bagian A-nya, nanti saudara baca semuanya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau tidak akan masuk dalam tanah Kanaan dan nanti Yosua akan meneruskan memimpin umatku. Maka Musa datang kepada Yosua juga berkata, jadi dalam Yosua 1 ini Tuhan yang berbicara langsung. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan ulang lagi dalam ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi supaya kita teguh, maka kita, ya bukan Tuhan. Tapi dari kita yang harus meneguhkan hati kita. Karena waktu itu Joshua dengar gitu langsung takut. Bagaimana mungkin saya bisa memimpin bangsa yang besar ini begitu banyak melalui padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Dia dengar itu, dia ketakutan. Dia mulai kecut hatinya, tawar hatinya. Itulah sebabnya Tuhan datang kepada dia di dalam ayat 9 tadi. Kalau saudara baca terus, kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Nah jadi kebalikan daripada teguh, kalau hati kita sudah mulai goyah, maka kita akan pasti terjerumus ke dalam yang namanya kecut atau tawar hati. Hati kita mulai goyah sehingga kita akan gampang takut. Kalau hati kita sudah goyah, kita akan gampang takut. Nah itulah sebabnya mari kita masing-masing
meneguhkan hati kita. Amin. Nah, bagaimana caranya kita meneguhkan hati kita? Kita baca di Yesaya tadi, Yesaya 1 lagi, ayat yang ke-8. Baca sama-sama, 2-3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini rahasianya bagaimana cara kita meneguhkan hati kita. Yaitu kita harus merenungkan. Tuhan berkata, tapi jangan lupa merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, apakah kita membaca atau mendengarkan dan kita renungkan itu, maka hati kita akan menjadi teguh. Contoh begini, kayak tadi kan Okta berdoa. Supaya anak kita kan kita gak bisa jaga 24 jam kan, apalagi di sekolah, di dalam kelas kan kita gak lihat lagi. Nah kita mungkin dengar berita begitu kan, lihat berita, waduh. Kita mulai cemas jangan sampai anak saya dibully, mengalami perundungan dan sebagainya. Nah kita mulai memikirkan itu, kita mulai cemas. Tapi kalau kita cepat merenungkan firman Tuhan. Oh ya kita ingat kembali Tuhan berkata jangan takut aku menyertai engkau. Maka hati kita kembali kuat. Amin. Hati kita teguh kembali. Dan kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Dan saya melihat tidak bisa dipungkiri saudaraku kenyataan sekarang ini. Bahwa banyak orang yang sudah goncang hatinya. Hati yang teguh sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Dan mulai kecut dan mulai tawar hati. Banyak orang yang ketakutan. Banyak orang mulai tawar hati. Tapi orang yang tetap merenungkan firman itu siang dan malam. Apakah lewat lagu? Karena lagu itu juga dari firman Tuhan. Ya, kayak tadi pujian. Kuasamu terlebih besar. Saya renungkan pujian itu. Rasanya itu enggak ada apa-apa di bumi ini. Hanya Tuhan yang besar. Dan Allah kita itu dahsyat banget. Amin. Begitu kita amin. Apalagi nanti keluar dari sini. Datang lagi itu masalah kita. Tapi kalau kita renungkan itu saudaraku. Oh iya, Tuhan kita besar. Haleluya. Amin. Saudara yang masih sekolah. Menghadapi ujian. Karena setiap periode itu katanya berubah ya kurikulum. Semakin sulit. Ya, kalau kita dulu sekolah. Dulu saya sekolah, saya ingat benar. Semua pelajaran cuma satu buku. Buku tipis. Satu buku dibawa ke sekolah. Sekarang anak sekolah saya lihat itu lebih daripada orang kerja kantoran. Bawa ransel, semua buku penuh gitu. Dulu anak saya sekolah, saya bingung. Soalnya itu buku apa aja itu? Tebal-tebal lagi. Ranselnya berat. Terus pulang sore kayak orang kerja kantoran. Nah kita dulu mungkin cuma 3 jam udah pulang. Jadi sampai naik kelas satu buku itu gak habis. Semakin sekarang semakin sulit. Dan saya juga menemukan, ya kenyataan kita lihat di berita, banyak anak sekolah yang stres. Apalagi ujian yang selesai itu, ya menyelesaikan ujian nasional. Wah sehingga diterapi. Banyak cara diterapi sehingga mereka tuh rileks menghadapi ujian. Nah adik-adik yang masih sekolah atau anak kita masih sekolah, saudara kasih juga kekuatan lewat firman Tuhan. Amin. Selalu ingatkan saudaraku. Nah dulu anak saya waktu masih dari TK sudah ajarin berdoa sebelum pergi sekolah. Lama-lama ketika sudah SD, saya gak perlu doain. Saya tungguin sebelum saya antar ke sekolah, dia duduk dulu. Habis itu dia pakai baju, dia duduk sendiri. Dengan bahasa anak kecil. Tuhan Yesus, saya mau pergi sekolah. Berkati saya Tuhan Yesus. Saya pintar, bisa belajar. Amin. Ya udah. Itu penuh kuasanya.
Mungkin lebih berkuasa daripada saya yang berdoa. Karena itu polos. Jadi karena tertanam itu setiap pagi dia nggak akan keluar dari pintu kalau dia nggak berdoa dulu. Dua-duanya seperti itu saudaraku. Saya ajarin nanti di sekolah, duduk sebentar sebelum guru masuk. Tuhan Yesus, Glady mau belajar. Berkati Tuhan Yesus, amin. Saya ajarin begitu. Dan saya lihat dari kecil itu saya nggak pernah doain lagi. Setelah sudah tertanam, dari kecil sampai mereka besar, pergi sekolah itu doa dulu. Nah saya percaya itu kekuatan. Amin. Nah jadi setiap kita menghadapi ketakutan, maka ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu kekuatan kita. Apakah firman Tuhan kita dengar mungkin kesaksian di YouTube, atau dengar nasihat dari teman-teman, menguatkan kita. Nah makanya jangan jauh dari persekutuan ibadah. Amin. Ibrani 10:25. Menjelang hari Tuhan sudah mendekat, jangan menjauhkan diri. Karena kalau kita jauh dari ibadah, apa yang kita merenungkan? Apalagi kalau kita sudah malas ibadah, pasti kita pegang HP sekarang itu, kalau nggak lihat YouTube, main game, nggak lari dari situ. Apa yang menjadi kekuatan kita? Nggak ada. Menghadapi zaman sekarang ini, waduh, digilas dengan masalah saudaraku. Nah, ketika Joshua mendapat kekuatan dari Tuhan langsung maupun dari Musa dalam Ulangan 31, Musa berbicara kepada Yosua. Ayat yang ke-6, Ulangan 31 kita baca sama-sama ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa ulang lagi perkataan ini seperti Tuhan. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, yaitu musuh-musuh mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara kalau renungkan ayat ini luar biasa banget loh. Firman ini untuk kita juga. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku, itu kekuatan kita. Bisa badai datang, mana ada pohon sih, sekuat segede apapun, datang angin gak goyang. Goyang juga tapi gak roboh. Cuma goyang doang begitu, tetap di tempat. Kita dengar berita menakutkan, maka kita mulai mikir juga. Nah sekarang ini yang menyerang kita ini adalah resesi. Aduh banyak sekarang saudaraku di dalam YouTube itu membahas tentang resesi. Gimana? Tetangga kita sudah kena. Apakah Indonesia akan kena seperti itu? Ya jangan sampai. Tapi saya yakin inflasi pasti kena Indonesia. Harga nggak bisa saudaraku kita sangkali pasti naik harga. Itu inflasi. Tapi saya yakin banget secara pribadi Indonesia pasti berdiri teguh karena apa? Banyak anak Tuhan berdoa, amin. Gereja berdoa. Jadi saya bayangkan doa-doa gereja itu, doa-doa kita itu seperti tiang menopang Indonesia. Dan gak akan runtuh. Amin. Saya yakin banget itu. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, ada maksud Tuhan juga. Ya kalau inflasi mah pasti terjadilah. Harga sekarang ini ya begitu naik heboh lah. Ibu-ibu heboh ketika cabai naik. Ya sampai 100.000 lebih ya. Sampai sekarang pun bahkan orang yang bukan dagang, saya ditawarin. Ada satu dari Full Gospel, dibilang begini, Babe, mau enggak ini, ada teman saya ini punya tanah 20 hektar. Gede enggak itu? Ditanam cabai semua. Bayangin saudaraku, 20 hektar cabai semua. Dia jual 65.000 per kilo. Nah terserah Babe mau jual berapa. Banyak yang ambil tuh, restoran pada ambil. Itu ada yang banyak yang jadi agennya. Dia jual ada yang 75.000, dia jual 80.000. Sebelum kirimin aja videonya, saya lihat videonya gitu saudaraku. Udah dikemas di dalam plastik yang kedap udara gitu. Per kilo, per 2 kilo. Nah tawarin kalau ada yang mau. 65.000, Babe mau jual berapa terserah.
Saya bilang, saya udah coba tapi saya nggak ada bakat dagang gitu. Kok nggak laku-laku gitu. Saya tawarin orang, nggak ada yang bergeming. Saya sih nggak mau ambil untung, kalau ada yang mau beli, saya akan kasih harga segitu cuma nolongin orang. Nggak apa-apa, Babe ambil untung. Saya bilang, buru-buru ambil untung. Orang nggak bergeming gitu, nggak ada yang berapa Be, nggak ada. Saya bilang udah, saya balikin ke sama lu gitu. Selama ini banyak gitu, ada dagang ini, Babe, kamu kan pasti kenal banyak orang kan? Iya, kenapa? Ini dagang deh. Kamu jualin, terserah mau jual berapa. Ini harganya begini. Saya bilang, kayaknya sih nggak laku deh. Saya udah coba berapa kali, nggak ada yang nawar. Aduh, saya bilang, ya udah deh kalau ada yang tawarin begitu, saya bilang ya saudain aja deh. Saya bilang nggak usah, nanti saya kasih orang kalau ada yang mau, yuk kirimin barangnya deh, gitu. Nah jadi saudaraku, ya kita akan hadapi itu. Nah tapi kita punya kekuatan. Amin. Kalau orang di luar Tuhan itu saudaraku udah pasti udah stres dan depresi dan sebagainya. Nah ketika Joshua mendapat peneguhan dari Tuhan dan dari Musa sendiri, baru dia bertindak. Pimpin itu umat Israel menyeberangi menyeberangi Sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian. Jadi semua orang ada ketakutan yang berbeda. Berbeda-beda. Ada mungkin yang banyak duitnya nggak perlu takut, banyak duitnya. Yang nggak punya duit, yang mikirin besok mau makan apa. Ya. Mikirin nanti anak saya bisa sekolah nggak. Jadi pikiran kita itu, kekhawatiran kita udah bisa sampai ke puluhan tahun ke depan. Anak masih SD, udah pikirin nanti bisa kuliah nggak. Bayangin, lompat berapa tahun. Naik kelas saja belum, udah mikirin kuliah. Nah banyak ketakutan. Tapi saudaraku, rahasia malam hari ini, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang hatinya teguh, kata Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Wow. Jadi harusnya tetap kita walaupun kondisi sekarang ini menakutkan, harusnya anak Tuhan itu masih tetap ada damai sejahtera. Amin. Coba lihat mukanya. Ada enggak yang enggak ada damai sejahtera? Semuanya damai sejahtera. Amin. Berarti hatinya masih teguh. Haleluya. Jadi mungkin kita goyang-goyangnya enggak apa-apa lah. Itu normal lah, biasalah. Enggak ada kita tuh enggak sama sekali enggak bergeming. Wah iya gimana ya? Pasti ada begitu, paling tidak begitu. Oh ya aduh nanti kalau ini kalau gini. Ya. Sampai ya ada cerita lucu saya dengar gitu saudaraku, karena kondisi seperti ini, saking takutnya dia lupa kalau di bank itu dia punya duit. Ada yang orang begitu saudaraku, dia enggak lagi dia punya duit di bank. Ketika orang ingatin, kan masih ada duit di bank. Oh iya benar juga ya, kayak masih punya tabungan. Saking takutnya. Ya. Nah banyak hal membuat kita takut. Berapa hari yang lalu, kita pas habis doa di sini, saya ditelepon. Babe ada di mana? Saya di gereja. Cepat datang Babe, kenapa? Pembantu saya kerasukan. Dan gak ada orang di rumah. Bisa datang sekarang? Iya saya usahakan, tapi pasti lama nih karena macet. Udah saya jalan begitu. Saya hubungin tim, karena itu memang jam sibuk. Ya saya coba aja, kali-kali ada yang kosong gitu. Ini ada nggak kosong? Nggak ada yang jawab, saya jalan aja. Iya. Nungguin bisa orang dikebukin di sana. Iya, udah ketakutan. Begitu saya di jalan, tiba-tiba masuk. Untung saya kan nggak pernah, ringtone-nya kan nggak pernah nyala kan, gemetar doang gitu. Gemetaran. Jadi getar gitu. Untung saya dengar getar, saya liatin, ada yang masuk. Aloi. Babe di mana? Saya bisa. Untung saya belum jauh. Kalau jauh saya tinggalin aja. Enggak apa-apa deh. Hanya 2 orang kita pergi. Iya. Dan yang kerasukan ini saudaraku, anak Tuhan lagi. Pembantu ini anak Tuhan. Dari negeri seberang pulau.
Waduh dia ketakutan begitu. Pegang pisau gitu. Nah di rumah enggak ada orang lain. Dia cuma emaknya sama anak kecil. Nah ini orang kesukaan pegang pisau. Nah jadi blank lah. Udah gemetar gitu. Enggak lama katanya karena udah ketakutan. Satpam datang, 3 satpam katanya datang. Kabur semua. Galak. Lompat dari lantai 2, lompat kabur. Hanya enggak tahu siapa yang panggil, urus apa itu. Gitu datang. Jampi-jampi. Nanti katanya Juat sebalik lagi. Karena enggak keluar gitu. Tuhan itu baik banget. Begitu kita sampai. Yang tuan rumah bilang begini, kamu pulang deh. Dia udah telepon dari perwakilan yayasan. Ambil ini. Saya enggak mau lagi. Begitu turun dari lantai 2, kita masuk pintu. Begitu saya masuk, dia turun di depan saya. Kita belum ngomong, langsung rebah di kaki saya. Untung gak pecah mukanya, jatuh. Wah gitu. Saya balik begitu, saya tanya dia. Saya bilang, buka matamu. Iblis tutup matanya. Buka matamu. Dia buka matanya. Siapa engkau? Disebut satu nama. Itu siapa? Saya kakeknya. Kenapa kau masuk di tubuhnya? Karena dulu saya mati, tulang saya gak dipindahin. Orang tuanya gak pindahin. Jadi anak ini yang saya ambil, saya masuk. Nah itu saya bilang keluar. Nah begitu keluar, tadinya dia minta juga keluar, gak mau kerja lagi. Baru seminggu. Begitu sembuh begitu, gak mau pulang. Saya mau kerja. Tapi yang tuan rumah udah stres gitu. Udah trauma gitu. Saya bilang, saya jamin gak akan kabur. Ini anak baik banget loh, saya bilang. Kamu cari begini susah. Udah biasa, udah trauma. Pulangin dulu deh. Saya bujuk-bujuk. Aduh kamu rugi deh. Ini anak tulus banget, polos banget. Udah pulang aja. Nah jadi banyak hal bisa tiba-tiba membuat kita itu kaget. Jadi saudaraku berjaga-jagalah. Alkitab mencatat bahwa kita akan menghadapi kisah yang akan nyata, yaitu pencobaan besar akan melanda seluruh bumi. Wahyu 3. Dan 2 Timotius 3, masa yang sukar itu akan datang. Itu gak akan lari, kita gak bisa menghindar, kita akan hadapi. Tapi saya yakin banget firman Tuhan malam hari ini, kalau kita teguh, dijaga dengan damai sejahtera. Amin. Saya jamin enggak ada anak Tuhan yang kekurangan. Enggak ada yang akan kelaparan. Karena tiga hal yang kita hadapi ini. Penyakit sampar, pedang, dan kelaparan. Ini kita hadapi ini. Ini kita akan nyata, ini akan terjadi di depan kita. Penyakit sampar, pedang, dan kelaparan. Tapi percayalah Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh setia sama Tuhan, enggak mungkin kelaparan. Enggak mungkin. Ya, inflasi boleh terjadi. Kita tetap masih bisa belanja makanan. Jadi saudaraku, aturlah baik-baik keuangan untuk menghadapi ke depan ini. Amin. Kalau enggak terlalu penting gak usah belanjalah. Persiapkan untuk kita menghadapi masa yang sukar ini. Amin. Tapi jangan takut menabur di ladang Tuhan. Tetap berbagi kasih, semakin saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kita semuanya. Dan saya baca sekali lagi sebelum kita tutup dalam doa. Yang hatinya teguh, kau itu Tuhan, jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia, saudara dan saya percaya. Amin. Pertanyaan, seberapa besar keyakinan saudara dalam perlindungan Tuhan hari ini? Apakah masih yakin, kurang yakin, atau enggak yakin lagi penyertaan Tuhan?